Berikutnya, kita akan melihat looping statement for. Nah, untuk looping statement for, itu format penulisannya sebagai berikut. Ada keyword for, kemudian ada buka kurung, tutup kurung, dan di dalam buka kurung dan tutup kurung itu ada tiga bagian, yaitu initialization, kemudian ada titik koma, expression, kemudian titik koma, increment, kemudian seperti biasa itu ada block dari execute block, dan terakhir adalah baris sesudah eksekusi, sesudah statement for. Jadi, kalau dilihat, format penulisan for itu sedikit berbeda dengan do, while, maupun while. Jadi, kalau kita lihat, while itu hanya punya satu ekspresi dan kemudian execute block. Do while juga punya satu ekspresi dan execute block. Tapi kalau for itu ada bagian initialization, expression, execute block, increment. Oke? Nah, mari kita lihat bagaimana cara kerja looping statement for. Jadi, bagian initialization itu hanya akan dijalankan pertama kali pada waktu for itu dieksekusi. Setelah bagian initialization dijalankan, maka bagian expression akan dievaluasi. Jika hasil evaluasi expression sama dengan true, maka bagian execute block itu akan dijalankan. Tapi jika hasil evaluasi expression sama dengan false, maka proses for selesai dan akan diteruskan ke baris selanjutnya, yaitu bagian E. Oke? Nah, kita balik lagi. Jika expression true, maka execute block dijalankan. Nah, setelah execute block dijalankan, maka proses akan diteruskan ke increment. Ya. Setelah increment dijalankan, proses akan balik ke expression, akan dilakukan lagi evaluasi expression-nya. Jika true, maka execute block akan dijalankan. Setelah execute block dijalankan, maka akan diteruskan ke bagian increment. Dan setelah increment selesai dijalankan, akan kembali lagi ke expression. Nah, proses ini akan terus berulang. Expression true, kemudian execute block dijalankan, kemudian ke bagian increment, kemudian balik lagi ke bagian expression. Proses ini akan terus dijalankan sampai nilai expression false. Jika nilai expression false, maka proses for, itu looping for, itu selesai, dan proses akan diteruskan ke baris berikutnya yang kita kasih dengan simbol E. Ya. Jadi cara kerja looping statement for kira-kira seperti itu. Jadi ada bagian initialization, dijalankan pertama kali, setelah itu ada expression, hasil expression-nya true, maka bagian execute block dijalankan. Setelah execute block dijalankan, itu akan ke bagian increment. Setelah increment dijalankan, expression-nya akan dievaluasi lagi. Jika masih true, itu balik lagi, execute block dijalankan, kemudian diteruskan lagi ke increment, kemudian balik lagi ke expression. Nah, proses baru berhenti setelah expression sama dengan false. Setelah expression sama dengan false, maka proses akan diteruskan ke baris berikutnya, yaitu ke yang kita kasih simbol dengan label E. Nah, itu kira-kira cara kerja atau definisi penjelasan mengenai looping statement for. Seperti biasa, agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas bagaimana cara looping statement for ini bekerja, kita akan bikin satu source code baru. Kita akan bikin satu kelas baru, source code baru, yang kita kasih nama control flow for. Jadi tujuan kelas ini adalah kita mau menunjukkan bagaimana cara kerja control flow for. Seperti biasa, kelas yang baru itu perlu kita simpan dalam physics file dengan extension Java. Nama filenya sama persis dengan nama kelas. Kemudian kita simpan di folder src, di bawah folder project kita yaitu Java Console. Oke. Ya. Jadi kita sudah lihat ya, ini source code-nya. Nah, mungkin langsung kita compile dulu ya. Kita compile dulu.
Nama kelasnya adalah control flow for. Setelah berhasil dikompil, kita jalankan, kita running. Oke. Sebelum kita jalankan programnya, kira-kira kita jelaskan dulu maksud dari kelas control flow for. Jadi, kelas control flow for itu adalah program sederhana, di mana program ini meminta user mengisi satu angka. Berdasarkan angka yang diisi oleh user, maka program akan melakukan perulangan. Jadi contohnya hampir sama. Jadi sebenarnya control flow for yang kita buat itu mengerjakan hal yang sama yang dilakukan di do while maupun di while. Oke, jadi contohnya kalau kita mengisi angka 3, maka program akan menampilkan angka 1, 2, 3. Akan melakukan perulangan sebanyak 3 kali. Kalau kita mengisi angka 5, maka program akan melakukan perulangan sebanyak 5 kali dan menampilkan angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kira-kira penjelasan kelas control flow for. Mari kita lihat cara kerjanya. Jadi, contoh kita isi satu angka, kalau kita isi angka 3, maka program akan menampilkan ada sebelum for, di dalam blok for, I1, di dalam blok for, I2, di dalam blok for, I3, dan sesudah for. Jadi jumlah di dalam blok itu sama dengan angka yang kita masukkan. Jadi karena kita isi 3, maka akan muncul 3 kali perulangan ya di dalam for. Oke, kalau kita coba jalankan lagi, kita isi 5. Nah, kalau kita isi 5, sama ya, kita lihat bahwa jika kita isi 5, maka bagian di dalam blok for ini itu akan muncul sebanyak 5 kali sesuai dengan angka yang kita masukkan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi hasil yang ditampilkan oleh program control flow for ini sama dengan kelas-kelas berikutnya sebelumnya, yaitu control flow while maupun control flow do while. Oke, biar dapat gambarannya seperti biasa kita coba lakukan simulasi ya. Nah, kita lakukan simulasi. Ini baris 8 sampai baris 23 itu kita salin ke lembar simulasi baris 8 ya sampai baris 23 kita salin ke lembar simulasi. Jadi seperti ini. Nah, oke. Jadi kalau kita lihat itu di baris 8 sampai baris 10 kita melakukan deklarasi dan inisialisasi beberapa variabel. Oke. Kemudian oke, kalau kita lihat ya, jadi pada waktu baris 8, 9, 10 dijalankan, itu variabel input data, variabel i dan counter, itu sudah dideklarasi, tapi belum memiliki nilai. Sedangkan di baris 13, itu kita menampilkan tulisan ini ya, kita menampilkan tulisan isi suatu angka. Setelah itu, proses akan diteruskan ke baris 14. Nah, di sini ada pemanggilan metode nextLine dari kelas scanner. Artinya, kita meminta user untuk mengisi inputan dari keyboard ya. Nah, sehingga kalau kita lihat, kita coba jalankan, program akan menunggu. Program akan menunggu kita sebagai user mengisi sesuatu dari keyboard dan menekan tombol enter. Nah, kita coba isi angka 3 ya. Kita coba isi angka 3. Nah, pada waktu kita tekan tombol enter, maka baris 14 ini akan selesai ya. Pada waktu ditekan tombol enter, maka baris 14 ini akan selesai dan ekspresinya akan berubah menjadi sebagai berikut. Jadi pada saat kita menekan tombol enter, maka angka 3 yang kita isi tadi itu akan menjadi string 3 dan akan ditampung oleh variabel input data. Ya, jadi metode nextLine itu akan membaca apa yang kita input tadi dan merubahnya menjadi string. Karena kita isi 3, itu akan dirubah menjadi string 3. Dan string 3 ini itu akan ditampung di variabel input data. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 15. Nah, di baris 15 kita udah sering menggunakannya.
Jadi di sini kita mau merubah nilai variabel input data yang adalah string 3 itu menjadi satu variabel tipe bilangan integer ya. Jadi kita merubah nilai string 3 menjadi nilai 3 atau integer 3 dengan menggunakan metode parseInt dari wrapper class integer. Sehingga pada akhir baris 15 dijalankan, itu ekspresi ini akan berubah menjadi string 3 itu berhasil dirubah menjadi integer 3. Oke, baris 16 dijalankan, tidak terjadi apa-apa. Di baris 17, oh ya ini munculnya seperti ini ya. Nah ini tadi. Kemudian di baris 17, kita akan menampilkan tulisan sebelum for. Oke, nah inilah dia, sebelum for. Oke, kemudian di baris 18, nah di baris 18, JDK menemukan statement for. Oh, di sini ada for. Di mana for itu dimulai dari baris 18 dan berakhir di baris 22. Jadi dimulai dari baris 18 dan berakhir di baris 22. Oke, nah, seperti sebelumnya, dari definisi, for itu dibagi menjadi, di barisnya itu menjadi 3 bagian ya, yaitu initialization, expression, increment. Nah, kemudian di bagian bawahnya baru ada execute block. Nah, urutannya adalah inisialisasi dulu dijalankan. Jadi, pertama kali, ini pasti dijalankan inisialisasi. Oke, karena proses kita baru pertama kali sampai di baris 18, maka inisialisasi ini dijalankan. Bagian mana itu inisialisasi? Ini inisialisasi. Ya, itu inisialisasinya. Jadi inisialisasinya ada ekspresi I sama dengan 0. Artinya, kita memberikan nilai 0 itu ke variabel I. Jadi variabel I yang kita definisikan, deklarasikan di baris 10, itu kita beri nilai di baris 18 dengan 0. Sehingga pada saat baris 18 selesai dijalankan, kita mendapatkan satu variabel dengan nilai 0, yaitu I. Oke? Nah, itu kita sudah lakukan initialization. Nah, setelah initialization, kita akan ke bagian berikutnya, yaitu expression. Nah, apa itu expression? Nah, jelas ya. Bagian expression itu adalah bagian sesudah titik koma. Oke? Nah, di sini ada expressionnya I lebih kecil counter. Nah, mari kita ini evaluasi. I lebih kecil dari counter. Nah, kita tahu, kita ganti langsung aja. Kita tahu I itu nilainya 0. Oke? Kemudian, counter itu nilainya 3. Yaitu didapat dari proses baris 15. Sehingga ekspresi kita itu berubah menjadi sebagai berikut. 0 lebih kecil dari 3. Apakah benar 0 lebih kecil dari 3? Oh, benar ya. Nah, karena true, jadi expression-nya true, maka bagian ini akan dijalankan. Bagian C atau execute block itu akan dijalankan. Jadi karena expression I lebih kecil counter itu true, maka baris 19 sampai baris 22, yaitu bloknya dari for, itu akan dijalankan. Oke, pertama akan diteruskan ke baris 19, tidak terjadi apa-apa. Baris 20 menampilkan tulisan di dalam blok for. Oke, nah setelah itu akan ke baris 21. Nah, di baris 21 ada ekspresi sebagai berikut. I.2%D. Nah, kita tahu persen D ini akan menampilkan variabel dengan tipe data bilangan bulat ya. Nah, di sini yaitu I plus 1. Saat ini nilai I adalah 0. Oke, 0 ditambah 1 itu menjadi 1. Itu di baris 21. Kemudian proses akan sampai ke baris 22 yaitu akhir blok ya. Nah, akhir blok kita lihat ini sudah muncul. Nah, pada saat di baris 22 akhir blok kita balik lagi. Setelah execute block dijalankan, maka proses akan ke increment ya, ke bagian increment. Oke. Setelah kita jalankan baris 19 sampai baris 22, maka proses akan ke increment. Apa incrementnya? Incrementnya adalah seperti ini. I++. I++. Ya.
di mana I sebelumnya adalah 0 ya. Nah, karena I++ itu maka menghasilkan I sama dengan 1. Oke? Nah, setelah increment dijalankan, kita akan evaluasi lagi nih ekspresinya. Oke? Apa itu ekspresinya? Ekspresinya adalah balik lagi. I, nah ini mungkin kita langsung ini ya. Nah, pada saat ekspresi tadi, pada saat I++ atau bagian increment dijalankan, kita tadi mendapatkan bahwa I itu sama dengan 1. Nah, ini langsung kita ganti ya. Jadi I sama dengan 1, kemudian proses akan diteruskan ke bagian expression. Expressionnya mana? Expressionnya sama ya. Expressionnya sama, yaitu I lebih kecil dari counter. Nah, tapi saat ini nilai I udah 1. Sudah naik ya. Nah, nilai counter, berapa nilai counter? Oh, counter masih tetap ya, 3. Jadi ekspresi kita adalah 1 lebih kecil dari 3. Apakah 1 lebih kecil dari 3? True. Ya, true. Apakah 1 lebih kecil dari 3? True. Oke? Karena ekspresinya true, maka bagian looping ini, execute block ini akan dijalankan. Karena pada saat ini dengan kondisi I sama dengan 1, counter sama dengan 3, maka expression I lebih kecil dari counter itu true. Maka baris 19 dan baris 22 itu dijalankan. Oke? Pada saat dijalankan, sama seperti tadi, di baris 20, itu JDK akan menampilkan di konsol tulisan sebagai berikut di dalam blok for. Oke? Kemudian diteruskan ke baris 21, nampilkan ekspresi sebagai berikut, I%D. Di mana kita tahu persen D ini menampilkan nilai variabel tipe bilangan ini ya, bulat. Nah, di sini yaitu nilai variabel I. I ditambah 1. Sebelumnya I sama dengan 1. Jadi 1 ditambah 1 itu menjadi 2. Itulah yang muncul di sini. Oke, kita balik lagi. Setelah baris 21 selesai dijalankan, baris 22 itu akhir blok, maka proses akan naik lagi ke expression ya, ini expression. Increment, maaf, increment. Oke, nah increment itu bentuknya adalah I++. I++. I saat ini 1. Oke, I saat ini 1. I++ itu menjadi I sama dengan 2. Oke, setelah increment dijalankan, kita balik lagi ke sini, ke ekspresi. Nah, di sini ekspresinya adalah I lebih kecil dari counter. Nah, kita ganti. I saat ini sudah 2 ya. Oke, I saat ini sudah 2, yaitu hasil dari tadi, hasil dari increment. Nah, ekspresinya adalah I lebih kecil dari counter. Kita ganti langsung. I saat ini nilainya 2. Counter tetap nilainya 3. Jadi ekspresi kita adalah 2 lebih kecil dari 3. Apakah benar 2 lebih kecil dari 3? True ya. Jadi true. Karena ekspresi ini untuk kondisi I sama dengan 2 dan counter sama dengan 3 true, maka baris 19 dan 22 dijalankan lagi ya. Dijalankan lagi, di mana JDK akan menampilkan tulisan sebagai berikut, dan ekspresi sebagai berikut. Ya, di mana persen D ini itu menampilkan I+1. Menampilkan I+1 di mana I saat ini nilainya 2. Sehingga 2 ditambah 1 itu menghasilkan 3. Setelah itu, maka proses akan diteruskan ke baris 22. Ini akhir blok, maka akan diteruskan ke increment. Ya, akan diteruskan ke increment. Nah, di increment ini ada expression I++ ya. I++. Artinya, I ditambah 1. Jadi, I saat ini 2, itu dinaikin nilainya 1. Karena kita menggunakan operator increment plus ya. Sehingga hasilnya adalah I sama dengan 3. Ya, setelah increment, maka nilai I menjadi 3. Oke.
Nah, setelah increment, kita akan balik lagi ke ekspresi. Ekspresinya tetap I lebih kecil dari counter. Cuman saat ini nilainya udah ganti. Nilai I sudah 3, sedangkan nilai counter tetap 3. Sehingga kita mendapatkan ekspresi 3 lebih kecil dari 3. Apakah benar 3 lebih kecil dari 3? False. Oke? Jadi karena untuk kondisi I sama dengan 3 dan counter sama dengan 3, maka ekspresi I lebih kecil dari counter itu false ya. Nah, karena false, maka proses looping for itu selesai. Ya, karena ini false, maka proses looping for itu selesai dan proses akan diteruskan ke baris sesudah statement for. Kita tahu statement for itu dari baris 18 sampai baris 22, sehingga baris sesudah statement for adalah baris 23. Nah, di baris 23 kita menampilkan tulisan sesudah for. Oke, ini yang muncul di konsol. Oke, jadi itu kira-kira ilustrasi simulasi mengenai looping statement for, bagaimana looping statement for itu bekerja sesuai dengan formatnya, yaitu ada bagian inisialisasi yang hanya dijalankan pertama kali, ekspresi, di mana jika ekspresi benar, true, maka bagian execute block dijalankan. Setelah execute block dijalankan akan dilakukan increment. Setelah increment dijalankan akan balik lagi ke expression. Proses ini akan terus berulang jika expression true, tapi jika nilai expression false, maka proses looping for itu akan selesai dan akan diteruskan ke baris berikutnya, yaitu kita kasih label E.